semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat mengikuti ibadah kita malam hari ini Mujizat Zaman Now. Dan kita terus tetap di sini dan kita tetap mau setia menunggu janji-janji dan mujizat Tuhan untuk kita semua tentunya. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, saudara terkasih, mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dan kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang telah Kau berikan untuk kami. Untuk hari ini mujizat zaman now ini. Engkau memberkati tugas-tugas acara ini. Siaran kami ini Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang datang, Engkau yang bertahta Tuhan di setiap ibadah kami. Tuhan Kau lihat hati anak-anakmu yang hadir mengikuti ibadah malam hari ini. Membantu Tuhan yang setia untuk tetap setia menjadi anak-Mu Tuhan. Tuhan biarlah mujizat terus terjadi dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kami percaya Tuhan bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil untuk hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami, urapi kami semua yang mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada terus besertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, sama kami kita berdoa. Amin. Mari kita mencurahkan hati kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kita lihat ujian dengan sungguh. Kita akui Dia bahwa Dia Tuhan satu-satunya. Tuhanku, Kaulah Raja, Kau yang kemuliaan di bumi dan di surga. Lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang kemulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
sembah Engkau, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kau layak Tuhan, Kau layak ditinggikan, oh Yesusku. Haleluya. Engkau besar, anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku.
Shalom Bapak Ibu. Terima kasih ya, hari ini kita bisa berkumpul bersama, beribadah dan melanjutkan kembali tentang sesi pelayanan Gereja Bintang 5 ya. Kemarin saya mengambil dari 1 Korintus 3 ya. 1 Korintus 3 itu ayat 13 sampai 15. Hari ini pelayanan Gereja Bintang 5 dengan sesi yang kedua, tetapi dengan subtemanya adalah gembalakanlah domba-dombaku. Saudara Bapak Ibu, pelayanan gereja tidak bisa terpisah dari panggilan gereja. Panggilan gereja mempunyai 3 misi yang paling besar, itu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Nah, pelayanan gereja ini kepada siapa saja gitu ya, kepada jemaat Tuhan, baik anggota jemaat sendiri, maupun juga ada mungkin jemaat yang mungkin orang bisa datang juga ya. Misalnya kalau daerah tempat wisata ya, kalau saya tuh ke mana itu, ke Bandung, ke tempat anak saya, kalau ada kesempatan untuk beribadah saya singgah untuk ibadah. Jadi seperti itu. Jadi dilayani juga. Mereka siapkan kursi-kursi ya untuk para simpatisan ataupun juga para wisatawan yang hadir. Nah, kegiatan gereja ini bisa dilakukan yaitu dengan banyak hal ya, baik kepada jemaatnya, jemaat orang lain yang datang, atau juga kepada masyarakat dan dunia. Ya, karena pelayanan gereja itu sangat besar. Dia bersaksi, dia bersekutu, dia melayani, ya. Itu tugas trimisi gereja. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mau melayani umat Tuhan ini untuk pelayanan gereja yang benar-benar terbaik gitu ya. Ini yang harus kita persiapkan. Nah, pelayanan Gereja Bintang 5 ini bisa kita berikan kepada umat, yaitu ada bentuknya PA. Misalnya apa? Pendalaman Alkitab.
Lalu juga bisa ibadah raya seperti ini ya. Bisa juga untuk komsel, ibadah rumah tangga ya. Dan kalau juga ada pelayanan doa untuk penyembuhan orang sakit ya. Nah, saya juga melayani di sekolah ya, itu ya. Saya sendiri langsung kasih foto aja. Pelayanan saya itu di sekolah karena guru agamanya tidak ada. Saudara Bapak Ibu, ini pelayanan sosial yang saya lakukan ya. Pelayanan sosial betul-betul masuk ke dalam satu kelompok umat anak-anak Tuhan. Ini anak sekolah minggu kan? Nah, ini di sekolah nggak ada guru agamanya. Saya masuk di situ. Ya, ini hanya bentuk sosial ya. Karena tidak digaji, tidak dapat apapun. Saya merelakan diri. Bukan hanya anak SD, tapi Tuhan memberikan juga kesempatan ke anak SMP. Cuman saya belum tampilkan ya. Saya juga lakukan. Kalau ada anak yang minta, Bu mau didoakan, saya doakan. Ya, ada yang sakit, ada yang minta, ya macam-macam ya. Anak kecil juga punya permohonan doa yang macam-macam. Lalu juga saya pelayanan ke Dinsos, Dinas Sosial. Nah, kami memang dari Kementerian Agama, tetapi ketika pelayanan ke tempat yang dinas sosial seperti ini, kami harus rela mengeluarkan dari kantong kami masing-masing iuran, beli apa ya, itu buat orang tua itu, oma, opa, orang Kristen. Saudara, tidak ada lagi kan orang-orang yang pengemis di jalan, udah nggak ada lagi ya, kayak orang gila, ODGJ apa begitu, yang dibuang di jalan. Ini banyak ceritanya nih kalau saya mau cerita di dinas sosial itu. Tetapi itulah yang harus gereja lakukan, melayani umat seperti itu ya. Lalu yang berikut lagi kita melihat lagi waktu dalam keadaan bencana, misalnya ada banjir ya, ada COVID waktu itu, ada wabah ya, bahkan ada gempa misalnya. Itu bisa juga kita layani kepada umat Tuhan, kepada gereja-gereja yang lintas daerah, bahkan juga lintas negara. Itu bisa dilakukan oleh pelayanan gereja. Hebat ya, ini baru pelayanan bintang 5 loh. Ya, yang benar-benar sungguh-sungguh masuk ke dalam pelayanan gerejawi di mana dibutuhkan oleh umat. Jangan seperti ada gereja yang tertentu, umatnya sudah kebakaran rumahnya, itu harus rapat. Ya, benar gak? Iya, itu kenyataan loh Bapak Ibu. Ngeri. Betul. Ada satu orang yang meninggal dan gak ada keluarganya. Siapa yang nguburin akhirnya? Pernah agama lain. Orang yang sering kali banyak nyumbang tuh agama seberang tuh. Orang Buddhis tuh punya jiwa sosial tinggi. Dia kubur. Lalu itu bisa untuk masyarakat, ya, untuk sosial. Nah, sekarang kita masuk nih di dalam pembahasan tugas gereja ya, yang memang Tuhan sudah berikan itu melalui coba lihat lagi, melalui pelayanan yang Yesus mau para pelayan Tuhan ya, para gembala. Coba ya, kita lihat dari Yohanes 21. Kita baca ya. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai ke-19. Kita membaca bergantian ya Bapak Ibu. Saya ayat 15, Bapak Ibu ayat 16 sampai ayat 19 kita berakhir ya, bersaut-sautan. Perikop diberikan judul oleh LAI adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Silakan Bapak Ibu ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Lalu kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, pelayanan gereja bintang 5 itu harus dimiliki oleh setiap para pelayan. Namun juga harus dimengerti bahwa panggilan sebagai seorang pelayan atau gembala itu tidak semua orang dapat. Atau tidak semua orang terpanggil. Benar? Ya, karena panggilan sebagai seorang gembala itu adalah panggilan datangnya dari Tuhan sendiri. Ya, bukan main-main, bukan mau-maunya kita. Bukan dipanggil dengan sembarangan atau bagaimana. Tidak, tapi betul-betul Tuhan memanggil. Tuhan mempersiapkan orang itu dengan karunia-karunia yang ada. Karunia untuk melayani, karunia untuk berdoa, mendoakan orang dengan penyembuhan, ya. Seperti Bapak Gembala punya karunia untuk menyembuhkan orang sakit, ya. Untuk pemulihan ekonomi, ya. Itu kan tema minggu lalu memang adalah visi misi daripada gereja di tempat ini, ya. Pelayanan kepada umat, ya. Lalu kita lihat dengan kasusnya Petrus ini, ya, tapi sebelumnya disebutkan Simon, ya. Kita akan belajar satu pertanyaan Yesus yang sangat sederhana tetapi sangat sulit, saudara Bapak Ibu. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan Yesus ini bukan hanya satu kali, Bapak Ibu, tetapi Tuhan mengulangnya sampai berapa kali? 3 kali. Ada para penafsir mengatakan seperti ini. Apakah Petrus ini ditanya sama Tuhan Yesus sampai 3 kali itu untuk membalas karena Petrus pernah menyangkal. Ya, menyangkal berapa kali? 3 kali. Jadi ini balasan nih. Apakah seperti itu? Ya, kita akan lihat lagi. Saudara, pertanyaan Yesus ini, apakah engkau mengasihi aku, Simon? Itu adalah ada kata Yunaninya agapau. Agapau itu dari agape, ya, kasih yang seperti Tuhan mengasihi manusia, gitu ya. Tuhan minta, gitu ya. Engkau mengasihi aku, kah Simon? Terus dia malu kan? Dia jawab, aku mengasihi engkau. Terus dijawab lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Lebih lagi ditanyakan. Saudara, ini pertanyaan 3 kali, ini bukan pertanyaan sembarangan. Karena di pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan adalah, apakah engkau mengasihi aku lebih dari perahumu, Simon? Karena Simon Petrus adalah seorang nelayan, penjala ikan, ya. Apakah engkau benar-benar mengasihi aku, Simon? Mau meninggalkan pekerjaanmu? Betul-betul itu. Apakah engkau mau mengasihi lebih dari engkau mengasihi dari murid-muridku yang lain? Ini pertanyaan yang kedua. Itu isinya, ya.
Apakah, yang ketiga ini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-murid yang lain yang mengasihi aku? Karena Petrus ya ini pernah merasa sombong luar biasa di dalam kelompok daripada para murid dari 12 rasul itu. Petrus itu pernah menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Betul? Itu ada di dalam Matius 26 ayat 33 ketika ditanyakan, Petrus tidak berani menjawab Yesus dengan kata yang cepat sekali tadi ketika pertanyaan pertama. Karena Petrus pernah mengatakan bahwa dia akan mengasihi Tuhan dulunya, ya kan? Mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Makanya dia dikatakan adalah bahwa ia akan tetap setia sekalipun yang lain tidak. Itu juga ada di dalam Injil Markus ya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak Tuhan. Jadi mengikut Tuhan itu dia cepat sekali berkata seperti itu. Bahwa aku tidak akan takut. Sekalipun yang lain imannya tergoncang, aku tidak akan lari. Dan lebih jelas lagi di dalam Injil Matius lagi itu juga dikatakan lagi. Biarpun semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, ini bukan main-main ya. Jadi pertanyaan yang sangat sederhana. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi punya latar belakang bahwa Petrus itu pernah menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, kita lihat lagi. Kenapa sampai 3 kali Tuhan bertanya seperti itu? Sedih hati Petrus. Di dalam bahasa teologi untuk pengulangan 3 kali itu ada istilahnya tautologi ya. Tautologi untuk ketiga kalinya itu yang lazim dalam sastra Ibrani, pengulangan sampai dengan 3 kali itu menyatakan kekudusan Allah yang ekstrim. Itu di dalamnya ya. Jadi ada kekudusan Allah di dalam. Tuhan meminta hamba Tuhan, muridnya, rasulnya untuk melayani Tuhan dengan kekudusan. Saudara, ini sangat menarik. Jadi pertanyaan ini kalau kita mau urutkan lagi bahwa ada kekudusan, ada kuduslah Tuhan semesta alam itu di dalam Yesaya 6 ayat 3 dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kekudusan Allah secara absolut, secara ekstrim ya. Jadi kalau mau dikembalikan kepada Simon Petrus itu dikatakan seperti ini ya, karena ada kekudusan Allah itu sampai 3 kali ditanya seperti itu. Jadi ditanyakan, Simon, do you extremely love me? Simon, anak Yohanes, apakah engkau sungguh-sungguh benar-benar secara ekstrim mengasihi aku? Saudara, kalau kita ditanya seperti itu, apakah engkau mengasihi aku dengan betul-betul sungguh-sungguh dalam hidup kita masing-masing? Ditanya, Flora, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku dengan ekstrimmu? Kalau ekstrim itu apa? Kayaknya negatif ya. Tetapi itu di dalam panggilan Tuhan itu betul-betul harus ekstrim. Ekstrimnya apa saudara? Tinggalkan dosamu. Saya pun bukan manusia sempurna. Saya setiap hari harus mengikis semua kenajisan, kekotoran yang ada di dalam diri saya untuk betul-betul secara ekstrim saya tinggalkan itu. Itu maksudnya. Jadi ekstrim di situ adalah betul-betul
tinggalkan dosamu. Simon, anak Yohanes, do you extremely love me? Apa yang engkau sudah lakukan untuk mengasihi aku? Saudara, dalam hidup kita banyak. Kita pun juga diri kita itu seperti Petrus mungkin. Ya, tadi saya duduk-duduk di depan sana, itu saya dapat inspirasi banyak. 2 orang murid Yesus yang bernama Yohanes dan Yakobus, mereka berdua atas desakan ibunya di dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45 itu pernah minta kepada Tuhan Yesus apa? Tuhan atau guru, kami harap engkau membuat bagi kami apa yang kami minta kepadamu. Jadi dia mau minta apa? Dia minta adalah berikanlah agar kami dapat duduk satu di sebelah kananmu dan satu di sebelah kirimu. Saudara, ini motivasi pelayanan, ya. Motivasi tadi ya. Dan siapa? Petrus juga ada motivasinya kan. Nah ini Simon, Yohanes dan Yakobus, ini juga punya motivasi. Dia mau kedudukan, jabatan tidak tanggung-tanggung di sebelah kanan dan kiri Yesus. Itu Perdana Menteri loh. Benar gak? Jabatan itu. Di mana? Di kerajaan sorga, di dalam kemuliaanmu. Ini motivasi loh saudara. Jadi semua para pelayan, para rasul ini punya jejaknya. Ya, dicatat ini. Bukan hanya berhenti di situ. Siapa lagi muridnya? Yudas. Yudas juga punya motivasi pelayanan. Untuk apa? Dia jual gurunya. Mengerikan bukan? Ngeri. Ini baru 4 orang. Masih ada lagi. Tapi saya tidak sebutkan semuanya ya, karena pembahasan kita adalah yang lain. Tapi ini saya mau korek ini adalah bahwa semua para pelayan Tuhan itu habis-habisan dibongkar, diruntuhkan motivasi pelayananmu sama Tuhan. Makanya ketika Simon Petrus dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus mau membongkar hati Petrus. Untuk apa? Untuk melayani. Makanya dikatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali dijawab juga. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, gembala ini bukan hal yang sangat mudah di dalam melayani Tuhan. 3 kali pertanyaan ini membuat hati Petrus sangat sedih. Ya, karena mindset orang Ibrani atau mindset orang Semit, orang Aram daripada orang Yahudi, itu masih ingat akan rekam jejaknya si Petrus yang jelek itu ya, karena sudah menyangkal 3 kali. Makanya sedih hati Petrus. Lalu kita lihat lagi, hal yang kedua adalah peranan gembala dalam pertumbuhan jemaat. Kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah dombaku. Itu ayat 15 sampai 17. Dan kita lihat bahwa peran dan fungsi gembala sebagai pelayanan yang terbaik di dalam gereja itu adalah mengajar, membimbing ya untuk pertumbuhan rohani jemaat. Saudara Bapak Ibu, coba kita lihat 1 Petrus 5 ya. Karena ini Petrus, kita juga lihat apa yang Petrus katakan tentang pelayanan ya sebagai seorang gembala ya, karena tidak mudah. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Saya membacakan secara cepat. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela.
sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu. Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, peranan gembala ini sangat penting bahwa menjaga kawanan domba, ya. Jadi tugas Bapak Gembala juga tidak mudah di tempat ini, ya. Menggembalakan jemaat, betul? Jemaat yang sakit, datang Bapak Gembala, ya. Minta didoakan dan didoakan, ya kan? Lalu bukan hanya berhenti di situ, tapi juga mendidik bagaimana gembala ini juga menjaga kerohanian daripada umat, ya. Bertumbuh nggak nih jemaatnya, begitu ya? Bertumbuh imannya, gitu ya. Nah, di dalam PL dulu juga ada gembala-gembala palsu. Ada gembala-gembala asli. Jadi gembala-gembala di dalam perjanjian lama pada zaman Nabi Yehezkiel, itu di dalam Yehezkiel 34 ayat yang 1-6, itu adalah gembala-gembala palsu itu ditegur oleh gembala-gembala yang asli. Siapa itu? Gitu ya. Nah, gembala-gembala yang palsu ini atau gembala-gembala yang sering disebut juga adalah mereka para pemimpin umat Israel, raja-raja. Itu juga disebut sebagai gembala, menggembalakan umat bangsa Israel, ya. Tapi raja-raja ini sering apa? Memeras, ya. Dikatakan di situ beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri, ya. Jadi gembala ini malah menggembalakan dirinya sendiri. Wah, marah nih. Lalu bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu, kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu menginjak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejian. Jadi domba-domba ini harus dirawat, ya. Jadi gembala itu bukan tugas yang mudah, betul. Bukan tugas yang mudah. Tadi sempat saya tanya, sudah berapa tahun? Mau masuk tahun kedua ya Bu ya? Iya, melayani dengan perintisan ini sangat tidak mudah. Bagaimana menyuguhkan pelayanan gereja bintang 5, ya. Saya lihat sudah lengkap peralatannya, musiknya, sound systemnya, ya. Ini bukan hal yang murah, Saudara. Sewa tempatnya, ya, itu adalah satu pengorbanan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Apakah umat tahu? Apakah umat pernah berpikir sejauh itu? Iya. Tapi bagaimana terus diberikan kepercayaan untuk melayani umat seperti ini? Ini kerelaan hati loh, ya. Kerelaan hati sebagai seorang gembala. Bapak dan Ibu yang melayani. Saya lihat ini, waduh, ini bukan hal yang murah. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang gampang. Bukan. Sampai sejauh mana kesetiaan itu? Tuhan akan lihat itu. Tuhan akan uji terus. Dan umat juga harus tahu sebagai jemaat harus tetap setia. Melihat ini loh gembala yang sudah merawatmu. Menyediakan firman Tuhan untuk diberitakan. Untuk kalian bisa bertumbuh, berbuah. Ketika sudah berbuah, jangan kau makan sendiri itu buahnya, betul? Iya.
Jangan kau makan buahnya sendiri. Sisihkan itu untuk perpuluhan. Sisihkan itu untuk persembahan. Saudara, dari persembahan yang kecil itu bisa berbuah. Saya sudah merintis di daerah Kalimantan ya. Itu jemaatnya kan orang susah banget itu ya. Orang Dayak, Cina, terus ada Melayu. Cina, Dayak, Melayu. Nah, waktu mau memulai itu saya tidak mudah. Saya jalan dengan seorang tukang tahu. Pagi-pagi saya sudah ikut. Setengah 6 sudah mulai agak terang-terang sedikit, jalan ke satu daerah. Di sana itu sudah berapa kilo ya? 2 kilo jalan, 2 sampai 3 kilo jalan itu ya, jalan. Sambil tukang tahu tawarin, sambil saya bertanya, saya lihat situasi karena saya harus bisa memilah ya. Berapa nih kakak di situ? Ada 17 kakak. Wah, banyak. Lumayan ya, 17 kakak. Dengan anak cucunya berentet semua. Itu saya sudah mulai hitung. Terus anaknya berapa? Saya tungguin di mana? Sekolah pagi. Pagi-pagi mereka lewat di depan pastori ya. Itu pastori saya buat dengan warga di situ. Itu juga harus cari kantong sendiri keluar, kadang cari teman. Butuh ini, mau nggak bantu? Bantu gitu ya. Jadi mulai dari awal situ anak-anak sekolah minggu dibawa untuk mereka mau beribadah. Mulainya dari mana? Lagu, saudara. Puji-pujian, main musik, nyanyi. Tertarik itu anak-anak. Tertarik anaknya, tertarik maknya, tertarik bapaknya. Itu. Tapi bukan lancar-lancar. Di situ ada bandar judi. Enak gak? Ini peperangan. Bandar judi. Perempuan bandar judinya. Ya, orang Chinese. Waktu datang dia sudah muka asam dengan saya. Karena apa? Karena dia tahu ini pekerjaan dia akan apa? Dihancurkan. Ya, setan itu kan gak senang, betul? Iya. Akhirnya itu yang anggota dia yang suka main judi itu, kalau di Kalimantan bilang kolok-kolok, tahu ya? Kolok-kolok. Nah itu. Datanglah satu ke dalam rumah Tuhan. Dulu awal pertama itu saya pakai rumah desa. Rumah desa itu seperti kelurahan ya, tapi kosong. Ya di kampung kayak gitu. Pakai di situ datang berdoa, didoakan, pelepasan segala macam, yang kesurupan apa, doakan. Lama-lama yang main judi ini apa? Kosong. Saudara, ini pekerjaan Tuhan, tidak mudah kita. Iya, itu. Dia ganggu lewat mana lagi? Dia nggak berhasil dengan gembala. Saya gembala di situ yang bertanggung jawab. Dia ngambil siapa? Pengerja. Dia mau ambil pengerja. Dia ganggu dengan laki-laki. Tantangan ya? Tantangan. Tapi saya selamatkan anak itu. Puji Tuhan. Tuhan baik luar biasa sampai anak itu selamat. Dan akhirnya sekarang jadi pendeta saya dengar. Karena saya harus selamatkan. Sebelum dia jatuh lebih dalam saya tarik. Bawa pindahkan ke tempat lain. Itu di dalam perpindahannya pun bukan main-main. Karena itu tinggal di pinggir sungai. Saya harus bawa dia dengan speedboat. Untung ada teman datang. Itu waktu datang teman itu. Saya lihat dia itu seperti malaikat datang. Saudara Bapak Ibu. Kenapa? Ini dia untuk menyelamatkan anak ini. Datang pertolongan. Amin. Amin. Saya bawa anak itu. Pindah. Keluar. Bukan lagi di Kalimantan. Selamatkan anak itu. Ini pekerjaan gembala. Untuk merawat. Bukan hanya umat. Tetapi juga pengerja.
Tadi saya tanya juga ya Pak, berapa pengerjaannya? Berapa yang dihidupi oleh gembala? Betul? Iya. Bayangkan ya, ini tugas yang tidak mudah Bapak Ibu. Semua dirawat. Mungkin nanti dari ujung kaki sampai ujung kepalamu. Betul gak? Iya. Saudara, ini pelayanan gereja bintang 5 loh. Bintang 5 itu hanya kalau hotel udah bayar pulang habis itu, betul gak? Kalau ini kan dirawat. Pelayanan gereja bintang 5 itu seperti itu. Bahwa betul-betul gembala menggembalakan domba-domba. Kita lihat lagi ya. Petrus setelah dia mengerti bahwa Tuhan memanggil dia untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan, itu adalah tugas Petrus. Lalu hal yang ketiga adalah pada ujungnya kita akan melihat bahwa Petrus berkorban di dalam pelayanannya. Saudara, kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu Simon ya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan pergi kemana saja engkau ingin pergi. Tetapi ketika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat pinggangmu dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau inginkan. Saudara, ini merupakan satu ayat yang sangat dalam. Ya, ada dua hal yang saya lihat. Pertama, ketika masih muda engkau bisa melayani di mana saja. Tetapi ketika sudah tua, orang yang bawa kamu. Karena kamu tidak lagi kuat. Jadi ketika engkau muda, layani Tuhan dengan sebaik mungkin. Semasa kakimu, pinggangmu, kau belum sakit pinggang, betul? Iya kan? Encok lah, asam urat lah, ya kan? Ya itu. Selama masih kuat melayani Tuhan. Tapi ketika sudah tua, kamu diseret karena kamu gak kuat lagi. Orang akan bawa ke tempat yang mungkin kamu tidak suka. Betul? Betul. Itu mungkin nanti kita 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Saudara Bapak Ibu, kita lanjut ya. Petrus itu adalah pemimpin gereja mula-mula. Dia punya rekam jejak sejarah gereja berbicara banyak. Ya, jadi semua gerakan daripada pelayanan gereja itu dimulai dari Petrus. Dia adalah sosok guru. Dia adalah benar-benar rasul yang melayani setelah Yesus mati. Ya, dan dari pelayanan Petrus ini dia memenuhi permintaan Tuhan Yesus. Dia menggembalakan domba-dombanya dengan mengasihinya, dengan kasih yang ekstrim. Apa? Dia menjadi pekabar Injil yang tangguh dan berani, bahkan berani mati. Saudara, Petrus adalah orang yang dulunya pernah menyangkal sampai 3 kali, tetapi dia mengasihi Kristus sampai ekstrim. Dia mati dengan martir. Bukan hal yang mudah. Beranikah kita melayani seperti Petrus? Martir dengan mati disalib terbalik. Dia merasa aku ini tidak layak. Tidak seperti Tuhan Yesus. Jadi dia harus digantung secara terbalik. Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh terus mengingatkan kita bahwa pentingnya kasih kita, pengorbanan kita di dalam pelayanan untuk menggembalakan domba-domba, untuk menyediakan pelayanan gereja bintang 5 itu dibutuhkan kasih kita secara ekstrim, benar-benar mengasihi tanpa keuntungan diri, tanpa kita mencari kemuliaan diri, tanpa kita minta jabatan di dalam pelayanan itu. Tetapi betul-betul kita memberikan kepada Tuhan pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kita sesuai dengan apa yang Tuhan lihat bahwa kita mampu melayani di situ. Tinggalkanlah semua
hartamu, tinggalkan semua hal-hal yang mau membuat kamu jauh daripada Tuhan itu tinggalkan. Tinggalkan secara ekstrim. Betul-betul tinggalkan dosa-dosamu. Tinggalkan semua hal-hal. Hobimu, kau main apa. Tinggalkan semua itu. Tapi serahkan semuanya kepada Tuhan untuk mengasihi Dia dengan lebih sungguh lagi. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu tetap mengikuti setia di hari Senin sampai Sabtu. Mujizat zaman now. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah.